Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Nugraha dari Manajemen D tingkat 3 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan pasar keuangan internasional. Yang pertama, topik pembahasannya ada 7. Yang pertama, pengertian pasar keuangan internasional. 2. Motif menggunakan pasar keuangan internasional. 3. Jenis pasar keuangan internasional. 4. Para pelaku valuta asing. 5. Tipe transaksi. 6. Pergerakan arus kas asing dari suatu MNC. 7. Manfaat pasar keuangan internasional. Yang pertama, pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan mekanisme pasar di mana dimungkinkannya bagi seorang atau korporasi untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau saham, obligasi. Dan dalam sekuritas komoditi juga memungkinkan untuk dapat melakukan pembelian dan penjualan atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli yang subyeknya adalah antar negara untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau over the counter. Selanjutnya, motif menggunakan pasar keuangan internasional. Terdapat beberapa motif terjadinya pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antar negara. Di antaranya adalah 1. Motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing, yaitu tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. B. Taksir kurs mata uang. Pada umumnya kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat terhadap mata uang kredit tersebut. Yang selanjutnya, jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang pertama, pasar uang atau money market. Pasar uang adalah pasar yang mana barang dagangnya adalah berupa uang. Yang kedua, pasar modal atau capital market. Pasar modal merupakan jenis pasar yang memperjualbelikan modal jangka panjang. Yang ketiga, pasar valuta asing atau foreign exchange market. Pasar valuta asing adalah pasar yang melakukan kegiatan transaksi valuta asing atau mata uang asing, baik berupa transaksi spot transaction, forward transaction maupun swap transaction. Yang keempat, pasar hipotek atau mortgage market. Pasar hipotek adalah pasar yang melayani pinjaman untuk lahan. Yang selanjutnya, para pelaku valuta asing. Pasar valuta asing dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu pasar bank atau interbank market dan pasar klien atau client market. Transaksi antar bank melibatkan jumlah yang jauh lebih besar daripada transaksi di pasar klien atau pasar eceran atau retail market. Dalam masing-masing golongan terdapat 5 kategori partisipan, yaitu A. Bank dan non-bank yang bertindak sebagai dealer. B. Perusahaan atau individu. C. Spekular dan atributor. D. Bank sentral. E. Valuta asing. Selanjutnya, tipe transaksi. A. Transaksi spot. Transaksi dilakukan berdasarkan nilai tukar saat transaksi terjadi. Transaksi spot antara bank dan klien atau pasar eceran dapat diselesaikan saat itu juga. Sementara itu, transaksi spot antar bank umumnya terselesaikan 2 hari kerja setelah kesepakatan. B. Transaksi forward. Transaksi ini dilakukan dengan menentukan kapan pembayaran penyerahan valuta asing dilakukan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, pergerakan arus kas asing dari suatu MNC. Yang pertama, perdagangan asing dengan klien bisnis atau ekspor impor. Yang kedua, investasi langsung atau akuisisi aset real asing. Yang ketiga, investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. Yang keempat, pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa saham asing. Yang terakhir yaitu manfaat pasar keuangan. Manfaat dalam
Fungsi dari pasar uang adalah untuk mempertemukan para peminjam dana dengan pihak yang meminjau atau membutuhkan dana. Apabila perusahaan mengalami kelebihan dana yang tidak digunakan dalam jangka waktu pendek, maka mereka meminjamkan dana tersebut melalui pinjaman jangka pendek yang disebut pasar uang. Beberapa fungsi dan manfaat adanya pasar uang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang kedua, sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Yang terakhir, sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga, pasar uang, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.